Selamat pagi semua. Kita lanjut lagi, kita belajar di PPN yang kedua ya. Jadi di pertemuan yang kedua ini kita belajar tentang pengenalan Microsoft Word dan format halaman. Ya, tentu Microsoft Word ini ya, siapa yang tidak mengenal Microsoft Word gitu ya. Pasti adik-adik semua sudah pernah belajar tentang Microsoft Office, yaitu Microsoft Word. Jadi kalau kita lihat apa itu Microsoft Word. Microsoft Word ini adalah digunakan, ini dia sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata atau dokumen. Jadi sering kita sebut ini sebagai word processor, pengolah yang namanya kata. Oke. Contoh apa saja yang bisa kita buat di dalam Microsoft Word gitu ya. Maka di dalam Microsoft Word ya tentu kita bisa membuat surat. Bisa juga misalnya membuat tugas, ada di tugas akhir. Bisa juga untuk skripsi ataupun tesis. Ini untuk tesis ini untuk yang namanya S2, sedangkan disertasi inilah untuk S3. Kalau dia tugas akhir untuk D3, sedangkan skripsi itu adalah untuk S1. Di dalam Microsoft Word kita juga bisa membuat yang namanya proposal. Bisa juga membuat yang namanya surat. Oke. Bisa juga dia membuat laporan dan masih banyak tugas-tugas lainnya yang bisa kita kerjakan di dalam Microsoft Word. Oke. Kita lihat apa saja fasilitas di dalam Microsoft Word gitu ya. Jadi di dalam Microsoft Word itu ada dia clip art gitu. Jadi clip art ini untuk menggunakan, jadi fasilitas yang digunakan untuk gambar bawaan daripada si Microsoft Office itu sendiri. Ada juga di sini yang namanya word art. Jadi word art ini adalah untuk membuat yang namanya tulisan artistik atau tulisan berseni. Ada juga yang namanya drawing. Jadi drawing ini adalah fasilitas untuk membuat bagian, bisa juga dia dona ataupun flowchart dan lain-lain. Ada juga namanya math equation. Ini dia fasilitas untuk membuat rumus matematika di dalam yang namanya Microsoft Word. Kita membuat rumus, bukan menyelesaikan rumus. Yang nomor 5 ada namanya di sini chart. Ini fasilitas untuk membuat yang namanya grafik di dalam Microsoft Word. Itulah yang menjadi fasilitas di dalam Microsoft Word. Oke. Berikutnya kita akan melihat bagaimana cara mengaktifkan Microsoft Word. Ada di sini, kita klik tombol start, kita pilih all program, baru kita pilih Microsoft Office, baru kita pilih Microsoft Office Word, tergantung daripada versi daripada Microsoft Word yang kita gunakan. Ada dia Microsoft Word itu atau Office itu, ada dia Office 2007, ada 2010, ada juga 2016, dan ada juga 2019. Itu kira-kira untuk versinya. Atau cara yang kedua, bagaimana mengaktifkan yang namanya Microsoft Word? Ya tinggal kita klik icon Microsoft Word pada desktop. Oke. Sebelum kita melihat tampilan daripada Microsoft Word, kita langsung praktekkan bagaimana cara untuk yang namanya bagaimana cara untuk mengaktifkan Microsoft Word itu sendiri. Oke. Kita lihat langsung saja, pastikan di laptopnya sudah ada aplikasi Microsoft Office. Maka caranya bisa langsung kita, oke. Kalau saya langsung double klik dia dari yang namanya desktopnya, icon yang ada di desktop, maka caranya kita double klik. Oke. Di sini yang saya gunakan itu adalah Office 2016. Oke. Maka kita pilih nanti di sini dia blank dokumen. Seperti ini. Maka inilah tampilan daripada Microsoft Word-nya. Yang di atas sini, oke. Oke. Namanya menu, baru namanya toolbar. Oke. Di dalamnya namanya ribbon, ada di sini untuk
yang namanya font, ada dia paragraf, ada dia style, dan masih banyak lagi. Oke. Baru di bawah bisa nanti kita perbesar, kita zoomkan, namanya tampilan zoom. Ada dia zoom in, ada dia zoom out. Kita perkecil berarti, oke. Sedangkan yang ini kita perbesar, itu normalnya adalah 100%. Oke. Baru itu dia untuk yang namanya tampilannya tadi ada di sini. Oke. Di sini tadi tampilannya ada dia office button itu di atas gitu ya. Ada sini dia nama file atau baris judul, ada dia baris menu, baru ada dia home, insert, dan seterusnya. Ada dia tadi toolbar atau icon, baru dia rulernya, baru scroll bar, baru dia namanya sini zoomnya, itu dia tadi. Oke. Kita lihat. Oke. Yang mana di sini namanya scrollnya, ini dia. Oke, ini bisa kita geser-geser. Oke, ini. Oke. Bisa kita geser. Oke. Baru untuk yang namanya rulernya ini di sini tidak tampil ya gitu ya. Oke. Maka bisa nanti kita tampilkan. Itu untuk tampilannya ini tadi dia. Di atas sini ada home, ada insert gitu ya. Kalau kita pilih beda lagi isinya. Ini home tadi, ini isinya. Kalau kita pilih lagi insert, seperti ini dia tampilannya. Kita pilih lagi design, beda lagi gitu ya. Kita pilih dia layout, dan seterusnya pasti beda lagi. Itu untuk tampilan daripada si Microsoft Word-nya. Berikutnya kita lihat, ada tadi di sini adalah, oke. Setelah kita mempelajari tampilannya, ya tentu kita akan belajar bagaimana cara menyimpan dokumen, gitu ya. Oke. Bagaimana cara menyimpan dokumen? Ya pastikan ada dokumen kita. Misalnya saya buat di sini ya. Ini hanya contoh. Oke. Ini mengetik cepat, benar gitu ya. Benar dan cepat. Ada orang mengetiknya cepat tapi salah. Nah, ini dia. Oke. Ini langsung bahasa Inggris. Kita ibaratkanlah ini udah siap mau kita simpan. Maka caranya bisa nanti dari menu file di sini. Oke, dari menu file kita pilih di sini save as atau save. Oke, tidak ada masalah, kita pilih dia save. Oke. Baru kita tentukan di mana lokasi penyimpanan, misalnya di PC. Artinya di dalam PC itu sendiri atau dalam komputer itu sendiri. Misalnya saya pilih di sini adalah di dokumen gitu ya. Dokumen, baru kita disimpan di sini, misalnya dia nama filenya adalah latihan. Oke. Latihan 1. Oke, kalau sudah kita save. Itu dia. Maka kita perhatikan di atas ini nama filenya, ini dia file name. Dia sudah berubah jadi latihan 1. Padahal tadi masih dokumen 1. Oke. Itu kira-kira untuk menyimpan dokumen atau file di dalam Microsoft Word gitu ya. Yang berikutnya kita akan belajar bagaimana cara memformat yang namanya karakter ataupun huruf di dalam Microsoft Word. Oke. Bagaimana caranya, Kak? Kita pastikan dulu yang pertama datanya sudah artinya sudah ada teks atau naskahnya. Maka kita lihat, oke. Ini data kita. Maka kalau mau kita format dia, pastikan kita blok. Oke, kita blok atau kita tandai. Cara membloknya sangat gampang. Bisa dia pakai mouse, bisa dia pakai dari keyboard. Kalau dari mouse ya kita arahkan, misalnya saya mau nandai satu paragraf seperti ini. Oke. Bisa juga di ini double klik di luar menandai satu paragraf. Oke. Kalau kita buat dia triple klik, oke, maka tertandai nanti semuanya. Oke. Triple klik, tertandai seluruh naskah atau seluruh teks itu kalau pakai mouse. Kalau misalnya kita dari keyboard, kita tekan nanti kursor kita di awal gitu ya. Kita tekan shift di keyboard panah-panah bawah, berarti dia menandai satu baris. Oke. Seperti ini. Oke. Kalau dia shift panah kanan menandai satu
satu-satu huruf atau satu karakter. Kalau mau kita tandai semua dari keyboard, oke, kita tekan nanti Ctrl A. Oke, kira-kira seperti itu. Baru apa yang bisa kita format di sini, Kak? Yang pertama bisa dia jenis tulisan. Ada di sini dia fontnya nanti gitu ya. Ini shortcutnya Ctrl Shift F. Kalau mau dari keyboard nanti. Oke, silakan kita pilih jenis tulisannya, misalnya Times New Roman. Oke. Baru kita pilih di sini dia size-nya. Kalau mau lihat apa shortcutnya, kita arahkan, maka di sini Ctrl Shift P gitu ya. Kalau tadi sini Ctrl Shift F gitu ya, maka di sini Ctrl Shift P. Kita pilih misalnya 12, normalnya 12. Kalau mau kita perbesar misalnya 14, silakan. Oke. Baru mau kita pilih di sini yang namanya stylenya, apakah dia cetak tebal, bold, Ctrl B, kita lihat ya, lebih hitam dia. Baru kita pilih sini cetak miring, italic, Ctrl I. Baru kita buat di sini bergaris bawah, itu underline, kita pilih Ctrl U. Kira-kira seperti ini. Kak, saya tidak mau yang tiga-tiga ini gitu ya. Maka silahkan kita hilangkan, jangan ditandai gitu ya. Maka dia kembali ke seperti biasa. Itu untuk yang namanya memformat. Tadi dia jenis tulisan, baru ukurannya, baru kita pilih stylenya. Apakah itu cetak tebal, cetak miring, atau bergaris bawah. Yang berikutnya kita akan melihat bagaimana mewarnai teks atau memberikan warna pada tulisan. Oke. Maka caranya ada di sini huruf A gitu ya. Oke, nanti ini tinggal kita pilih drop downnya ini atau panah bawahnya, kita klik mau warna apa gitu ya. Misalnya warna merah, kita klik jadi warna merah ini. Oke. Ternyata kita tidak suka, jangan warna merah, Kak. Aku mau warna biru misalnya. Oke, seperti ini dia blue. Oke. Ini dia biru. Seperti ini. Oke. Kak, aku mau kembali ke warna hitam. Silakan kita pilih. Kita pilih warna hitam. Ini secara otomatis gitu ya. Yang berikutnya, kalau kita lihat kan dari kiri rapi gitu ya. Sementara dari kanan kurang rapi. Maka kita masuk ke perataan. Di sini ada paragraf gitu ya. Di sini dia ada namanya like left, itu Ctrl L, berarti kiri. Ini dia center, Ctrl E. Ada sini right, kita pilih Ctrl R. Baru ini adalah justify, kita pilih Ctrl J. Kalau misalnya ini tadi dari kiri, kalau saya pilih yang nomor 2 berarti ini rata tengah, artinya di tengah yang lebih rapi. Kalau saya pilih kanan, maka dari kanan, sementara dari kiri kurang rapi tadi. Oke. Saya mau rapi kiri dan kanan, Kak. Kita pilih di sini adalah justify. Kira-kira seperti ini. Maka hasilnya lumayan rapi gitu ya. Itu untuk yang namanya untuk mengatur jenis perataan. Ada tadi rata kiri itu left, rata kanan dia right, rata tengah center, sedangkan rata kiri dan kanan itu adalah justify. Oke. Kita lanjut yang berikutnya. Tadi ada dia fasilitas di dalam yang namanya Microsoft Word. Apa saja fasilitasnya, Kak, gitu ya. Kita lihat di sini. Oke, ada tadi clip art, ada word art, ada drawing, ada dia match equation, ada dia chat gitu ya. Yang mana, Kak, itu, Kak? Maka kita lihat di sini, ini hanya contoh. Kalau misalnya kita ingin menyisip yang namanya word art, oke, semua menyisip itu insert, maka di sini namanya ini adalah word art. Oke, insert word art. Yang berikutnya, kalau misalnya kita ingin menyisip grafik tetap dari insert, kita pilih di sini dia chart. Oke. Baru kalau kita ingin menyisip yang namanya tadi mau buat rumus matematika insert, kita pilih di sini namanya equation. Oke. Equation ini adalah untuk membuat rumus matematika seperti ini. Oke.
Yang berikutnya tadi ada namanya di sini adalah kita akan membuat yang namanya drawing, menggambar. Juga caranya sama, kita pilih insert, kita pilih sini dia save. Ini dia banyak yang bisa kita gambar. Oke, contoh misalnya kita akan menggambar kotak gitu ya. Kita klik, tinggal kita drag seperti ini. Oke, itu hanya contoh. Itulah fasilitas-fasilitas di dalam Microsoft Word. Oke. Yang berikutnya kita akan membuat yang namanya atau mengatur daripada kertas kita ini. Kalau kita lihat ini kan, ini dia mungkin kita lihat tegak ke bawah gitu ya. Oke. Bagaimana kalau misalnya kita atur kertasnya seperti dalam bentuk absen di sekolah? Maka caranya nanti kita klik dia layout. Oke. Ada di sini namanya orientation. Orientation ini adalah arah pencetakan, atau bentuk kertasnya. Ada dia portrait, berarti tegak gitu ya. Kalau dia landscape, kita pilih nanti landscape dia mendatar. Kita klik gitu ya. Maka seperti ini hasilnya. Oke. Ternyata kita mau kembalikan dia ke yang namanya portrait. Kita pilih tadi dia layout, baru kita pilih di sini portrait. Maka kembali seperti ini. Oke. Itu dia untuk mengatur yang namanya orientation. Oke. Bentuk daripada kertasnya apakah dia landscape atau portrait. Oke. Yang berikutnya kita akan membuat yang namanya di sini header. Header itu adalah catatan yang berada di atas halaman. Oke. Di atas setiap halaman. Sedangkan footer itu adalah catatan yang berada di bawah yang namanya setiap halaman. Contoh, kita akan membuat di sini headernya di atas, misalnya belajar paket program niaga. Caranya adalah kita pilih di sini insert, oke, ada sini namanya header. Kita pilih dia header, oke. Apa mau kita buat gitu ya? Di sini udah ada pilihannya saja. Apa mau dibuat? Ada di sini namanya yang pertama blank, oke. Blank ini hanya satu kolom. Yang kedua, blank 3 kolom, berarti 3 kolom. Ada di sini namanya Austin, ada sini bandit dan seterusnya. Sebenarnya banyak bentuk daripada headernya. Contoh, saya mau yang ini retrospect. Kita klik gitu ya. Maka apa di sini yang kita buat headernya? Misalnya tadi mau kita buat, oke. Belajar, kita ketik di sini. Belajar PPN 2. Oke, maka nanti kalau kita lihat di sini kan ada date, maka otomatis tanggal daripada sistem. Oke. Kalau sudah kita close dia header and footernya, oke, maka seperti ini. Kalau kita mau kembali ke header, ya kita double klik. Oke, nanti ini date-nya bisa kita sisip tanggalnya. Oke, tanggal berapa sekarang? Itu tanggal 16. Berarti tanggal hari ini gitu ya. Maka seperti ini dia berubah di sini. Baru kita close lagi. Maka ini nanti ada di setiap halaman, tapi berada di atas. Kita buktikan ini kan halaman kita hanya satu. Oke. Satu atau dua ya. Oke, ada dua ini. Oke. Kalau seandainya kita mau nambah halaman kah, maka ini kita lihat ini page 2 of 2. Kita menambah halaman secara paksa, kontrol ditambah enter. Tambah lagi deh ini. Maka sini dia page 3 of 3. Tekan lagi kontrol enter. Tambah lagi dan seterusnya. Oke. Kita mau ke halaman 1, maka kita kliklah di halaman 1, maka di sini dia page 1 of 4 gitu ya. Kita berada di halaman 1 dari 4 halaman. Itu dia untuk membuat yang namanya header. Bagaimana misalnya kalau kita ingin membuat footer, tapi footer itu di bawah gitu ya. Saya mau footernya itu adalah dalam bentuk yang namanya halaman. Halaman 1, halaman 2 dan seterusnya. Oke. Di daftar isi biasanya ada halaman daripada buku gitu ya. Maka caranya kita klik lagi insert, kita pilih di sini dia. Ada nanti di sini bacanya page number. Kita klik, maka mau kita buat di mana posisi daripada
nomor halamannya. Misalnya ada sini top berarti di atas, kita mau di bawah, bottom of page berarti di bawah halaman, tapi posisinya di mana? Ada di sini, ini kiri, ini dia tengah, ini ke kanan. Misalnya mau kita buat di kanan bawah, berarti kita pilih dia plain number 3, kita klik, oke, maka ini ada. Oke, sekarang permasalahannya adalah, Kak, pernah kulihat nomor halaman itu I1, I2 dan seterusnya. Maka caranya, kalau sudah kita buat tadi halamannya, kita pilih di sini dia lagi page number, oke, baru kita format page number. Di sini ada dia format nomornya, format penomorannya. Ada dia angka, ada yang namanya minus-minus gitu ya. Bisa juga di sini dibuat yang namanya ABC, bisa juga di sini angka Romawi. Oke. Angka Romawi kapital dan non kapital. Misalnya non kapital kita buat sini I. Oke, seperti ini dia. Baru pada start nya kita tentukan halamannya itu dimulai halaman berapa. Misalnya kita buat dimulai I pertama. Oke, maka di sini kita ketik dia I non kapital. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita oke kan, maka ini berubah. Kita lihat apakah ada dia ke halaman berikutnya, halaman 1 gitu ya. Maka ada dia di I2, ada lagi I3, ada lagi I4, karena 4 halaman kita. Kak, aku nggak mau itu nomor halamannya. Bagaimana cara menggantinya lagi, Kak? Kita double klik dia halamannya, oke. Kita ganti lagi sini di page number, kita pilih lagi sini format page number. Silakan kita ganti, misalnya tadi kembali ke angka biasa, oke, 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini dimulai dari 1, kita oke kan, maka ini kembali, oke. Kita lihat, nah seperti ini dia. Ada sini dia 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu untuk membuat yang namanya penomoran halaman, oke. Yang berikutnya, di dalam Microsoft Word ada juga namanya, bisa juga kita buat, mungkin pernah adik-adik lihat, tulisan itu ada dia huruf pertamanya besar. Oke, itu apa namanya, Kak? Itu namanya adalah drop cap. Ada itu namanya itu si drop cap gitu ya. Oke, tapi sebelum kita ke situ, oke, kita akan lihat dulu yang namanya margin. Kita akan lihat margin, oke. Bagaimana cara mengatur margin di Microsoft Word-nya. Oke. Maka caranya, oke, sebelum kita ke situ, maka ini kita atur dulu yang namanya marginnya. Margin ini adalah, ini batasnya ini, berapa dari kiri, berapa dari atas, berapa dari kanan, dan berapa dari bawah jaraknya. Oke, margin itu adalah batas pengetikan dengan tepi kertas. Oke, bagaimana caranya, Kak? Kita lihat. Oke, caranya nanti adalah kita klik lagi di sini dia layout gitu ya. Ada namanya di sini page setup atau page setup, page setup. Maka di sini namanya margin. Ini margin. Ada di sini margin atas, ada margin kiri, ada margin bawah, ada margin kanan. Baru ada namanya di sini gutter position. Gutter position ini adalah untuk menentukan posisi penjilitan. Kalau misalnya buku dijilid itu posisinya itu dari kiri, maka penjilitan itu ada 2 posisinya. Ada dia left dan ada dia namanya top. Top biasanya itu adalah untuk yang namanya bond factor, misalnya itu contoh daripada penjilitannya dari atas. Oke. Maka kita lihat di sini margin ini, misalnya dari atas berapa kita buat jaraknya, misalnya 3 cm. Dari kiri misalnya 3, dari kanan misalnya 4, baru dari kiri misalnya 3. Kenapa dari kiri kita buat dia, Kak, lebih banyak? Karena kita akan menjilid daripada nanti kertasnya, supaya ada jarak antara penjilitan dengan teksnya. Oke.
Baru kita lihat di sini namanya adalah ini tadi orientationnya itu ada dia portrait, ada landscape. Baru kita pilih sini jenis kertasnya. Ada di sini dia 4, ada letter, ada legal dan seterusnya. Kalau dia letter mungkin kita sering mendengar kata quarto. Kalau dia legal misalnya folio, baru 4 adalah yang biasa. Kita pilih misalnya 4, oke. Ukurannya ada di sini. Width-nya 21 cm sedangkan height-nya 29,7. Oke. Untuk masalah kertas ini itu hanya perbedaan di ukurannya. Oke, kita lihat misalnya di sini tadi ini 21, 29. Kalau kita pilih letter, maka ini 21 dengan 27. Kalau kita pilih lagi misalnya legal, ini lebih tinggi dia 30, 35. Maka kita pilih misalnya A4. Kalau sudah cocok kita okekan, maka kita lihat di sini jaraknya. Jarak ke kiri sudah lebih lebar dibandingkan jarak ke kanan. Begitu juga dengan jarak ke bawah. Oke. Itu kira-kira untuk membuat yang namanya nomor halaman dan pengaturan yang namanya marginnya. Yang berikutnya kita akan melihat yang namanya drop cap. Apa itu drop cap? Jadi drop cap ini teks yang dibesarkan pada bagian awal sebuah paragraf. Jadi misalnya kita melihat paragraf, ada dia satu huruf itu lebih besar tulisannya dibandingkan dengan yang namanya huruf-huruf yang lain. Maka caranya, oke. Kita lihat caranya tadi ya. Oke, kita pilih nanti di sini. Tetap kita pilih insert, oke. Baru kita pilih di sini yang namanya drop cap. Kira-kira ada nggak drop cap-nya ya? Oke. Kita lihat dulu di mana kira-kira drop cap-nya. Oke. Dari mana ya? Dari home, view. Oke, sebentar ya. Oke, kita lihat lagi insert. Kita pilih di sini namanya drop cap. Ini drop cap ya. Oke, ini. Ternyata dari insert kita pilih di sini drop cap. Oke. Kita klik dia, maka nanti ada pilihannya dan none ada drop ya. Maka otomatis huruf P-nya Victor gitu ya, V itu adalah lebih besar. Kalau kita buat in margin di luarnya dia. Kalau kita pilih drop pad, maka dia di dalamnya. Dan ini nanti bisa kita format si drop cap ini. Kita pilih dia drop cap option. Ada di situ pengaturan yang pertama adalah line to drop, artinya mau berapa baris kita terapkan yang namanya drop cap. Ini kan 3. Kalau kita buat misalnya 5 boleh gitu ya. Kita buat 5. Baru kita okekan, maka dia 5 baris ke bawah. Oke. Dan bisa juga tadi kita format, ada sih namanya adalah distance from text. Kita akan mengatur jarak ini dengan teksnya. Di sini 0 cm. Misalnya kita buat 1, berarti jaraknya 1 cm. Kira-kira seperti itu. Oke. Itu untuk membuat drop cap. Dan itu harus berada di awal paragraf. Kalaulah misalnya kita buat di paragraf ketiga, kursor saya di sini, oke. Maka nanti drop cap-nya itu diterapkan ke huruf T di awal ini. Oke, misalnya tadi di sini kita pilih lagi insert, kita pilih drop cap. Ini dia, mau kita paksa pun dia tidak bisa. Oke. Karena apa? Karena drop cap itu berada di awal paragraf. Oke, misalnya kita buat di sini lagi. Kita buat insert, kita pilih drop pen. Maka dia otomatis di huruf R-nya. Di manakah sering kita jumpa ini Kak? Misalnya di majalah. Oke, ada dia dibuat yang namanya drop cap-nya. Oke, dan masih banyak sebenarnya yang bisa kita praktekkan di dalam
Microsoft Word ini. Oke, itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa nanti dipraktekkan. Terima kasih. Selamat pagi.